Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri atas saya Nuraiti Asgaf dengan NPM 219010720004 dan Dafa Atrian Syabrina dengan NPM 219010720018. Baik, di sini kami akan membahas mengenai implementasi model pembelajaran problem basic learning pada materi geometri ruang. Nah, sebelumnya apa itu problem basic learning? Jadi, problem basic learning itu adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Adapun menurut Victor dan Top, pembelajaran berbasis masalah itu merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembang secara stimulan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang mana menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terstruktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu geometri ruang. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah apa itu geometri. Jadi geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Geometri terdiri ada dua macam. Yang pertama geometri datar dan yang kedua ada geometri ruang. Di sini kami membahas mengenai geometri ruang. Geometri dimensi 3 atau geometri ruang itu membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Untuk lebih jelasnya, implementasi dari model pembelajaran problem basic learning ini akan dilanjutkan oleh Dafa Atrian Syabrina. Persiapan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Pertemuan kali ini melanjutkan materi yang kemarin dan masih berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu geometri ruang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu geometri, apa itu bangun ruang, terus jenis-jenis bangun ruang, dan benda-benda di sekitar kita yang berkaitan dengan bangun ruang. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang pengertian bangun ruang? Oke, apa? Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume isi dengan sisi yang membatasinya. Nah, betul. Bangun ruang itu suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume seperti itu ya, dan bisa dilihat dari segala arah. Kemudian Ibu mau tanya tentang jenis-jenis bangun ruang. Siapa yang oke. Kubus, prisma, tabung, bola, balok, limas, geruduk. Ya, itu ya, kalian sudah mengerti tentang jenis-jenis bangun ruang. Ada balok, ada kubus, ada prisma, tabung, kerucut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, benda-benda di sekitar kita apa saja yang berkaitan atau yang bentuknya itu seperti bangun ruang. Oke, silakan. Lemari, Ya, kasur, lemari es, ya, peti. ya. Nah, kalian pasti sudah tahu ya bentuk-bentuk benda di sekitar kita yang berhubungan tentang bangun ruang. Nah, selanjutnya untuk hari ini Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang jarak bangun ruang. Nah, sebelumnya bangun-bangun tadi itu merupakan himpunan dari titik, baris, dan bidang ya.
Nah, untuk jarak bangun ruang itu ada yang pertama jarak titik ke titik. Yang kedua jarak titik ke garis. Dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Nah, jadi ada tiga, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, untuk yang pertama yaitu titik ke titik. Siapa yang mengetahui cara gimana mencari jarak titik ke titik? Ya, Panjang luas garis AB. ya, misal ya, betul sekali tadi pendapat dari Mas Odi. Jadi jarak titik ke titik itu seperti misal di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Nah, jaraknya yaitu ya panjang luas garis AB. Paham? Paham. Nah, untuk yang kedua yaitu titik garis. Siapa yang tahu cara mengetahui jarak antara titik ke garis? Ya, apa? Titik A harus tegak lurus dengan titik G. Ya, misal ya, di sini ada titik A, kemudian di sini ada garis G. Nah, untuk mencari jaraknya itu harus titik A tegak lurus dengan G. Nah, selanjutnya titik ke bidang. Siapa yang tahu caranya? Saya. Ya, apa? Jarak A harus tegak lurus dengan bidang ABC. Ya, misal di sini ada titik A, kemudian di sini ada bidang A, B, C, D. Nah, itu harus tegak lurus. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan suatu soal. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok, ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan dikerjakan. Jadi bisa digambar dulu bentuk baloknya, lalu ditarik garis. Oh. Untuk ekonomi pokok. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan menampilkan hasil karyanya untuk ditempelkan di papan tulis ini ya. Ya. Salah satu anggota kelompok saja. Oke. Nah, kalau sudah, di sini selanjutnya kalian mengamati hasil kerja kelompok yang lainnya ya. Diamati apa, ada perbedaan atau ada kesalahan. Silakan. Semuanya. Maju. Maju. Ada. Duduk dulu ya, kalau sudah duduk dulu. Sudah? Kalian kan tadi sudah mengamati pekerjaan
perbedaan kelompok yang lain. Apa ada perbedaan atau menurut kalian kurang tepat atau salah? Siapa? Boleh yang Kurang pertama. tepat. Ya, dari kelompok. Kelompok saya itu yang kelompok sebelah Ya, tidak ada hasil akhirnya. yang nomor berapa? Nomor 1 Ya. Yang mana? yang itu ya. Yang ini? Ya. Hasil yang benar A akar 2 cm. Dan ini? Yang itu A akar 3 cm. Ya. Jadi sebenarnya seharusnya lebih tepatnya kalian menunjukkan hasil akhirnya atau hasil dari akarnya. Seperti yang soal nomor 1, titik A ke J itu kan akar 2A kuadrat cm. Nah, itu hasilnya itu A akar 2 cm. Kemudian di titik A ke J itu kan 3 akar 2, jadi hasilnya itu A akar 3. Sebenarnya pekerjaan kalian sudah bagus, sudah bisa mencari jarak dari titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi di pertemuan kali ini? Ya. Ya, Kak? Yang ke satu jarak ke titik, yang kedua jarak ke garis, yang ketiga jarak ke bidang. Oke, jadi untuk materi pertemuan kali ini itu adalah jarak dalam bangun ruang. Nah, menurut Mas Odi tadi, jarak dalam bangun ruang itu yang pertama ada jarak titik ke titik, yang kedua ada jarak titik ke garis, dan yang ketiga ada jarak titik ke bidang. Ada yang mau menyimpulkan lagi, Mbak Linda? Yang jarak titik ke titik itu panjang luas garis A ke B. Ya. Kalau jarak titik ke garis, A harus tegak lurus garis G. Ya. Kalau jarak titik ke bidang, A harus lurus dengan bidang lurus. Oke, jadi kesimpulannya untuk mengetahui jarak titik ke titik itu jarak luas garis AB. Kemudian untuk titik ke garis itu titik A harus tegak lurus dengan garis G. Kemudian yang terakhir yaitu titik ke bidang itu titik A harus tegak lurus dengan bidang ABCD. Oke, sejauh ini apa sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Paham. Oke, kalau kalian sudah paham, untuk pelatihan soal kalian buka halaman 200. Itu kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 sebagai PR atau tugas di rumah. Nah, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan terus belajar. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.